Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Kak Intan dalam materi pembelajaran Al-Quran Hadis, bab tentang bacaan gharib dalam Al-Quran. Yaitu kita akan membahas 4 di sini. Imalah, Ishmam, Tashil, dan Naql. Nah, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya, agar Allah senantiasa memberikan kemanfaatan ilmu kepada kita, dan agar Allah membantu untuk memudahkan di dalam mencerna pelajaran, serta kita doakan guru-guru kita dan orang tua serta keluarga kita semua. Semoga Allah selalu jaga, lindungi, dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Ala hadihin niyah, Al-Fatihah. Sebelum kita masuk kepada materi gharib dalam bacaan Al-Quran, di sini adik-adik harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah adik-adik dapat memahami ketentuan bacaan gharib di dalam Al-Quran, baik itu imalah, ishmam, tashil, dan naql. Yang kedua, adik-adik setelah bisa paham dan setelah dapat memahami materi ini, adik-adik dapat mempraktikkan bagaimana bacaan imalah, ishmam, tashil, dan naql yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sebelum kita masuk kepada inti di dalam pembahasan, di sini adik-adik harus tahu terlebih dahulu. Di dalam belajar Al-Quran, kita kadang-kadang menjumpai bacaan yang tidak sesuai dengan kaedah bunyi dalam ilmu al-aswad, atau tulisan berbeda dengan bunyi. Nah, bacaan-bacaan tersebut itu dikenal dengan istilah gharib. Kata gharib itu adalah isim sifat dari kata ghoroba yagribu, yang artinya tersembunyi atau samar, atau dapat dikatakan tersiratnya itu sulit. Nah, karena dia tidak sesuai dengan tulisan dengan bunyi. Nah, menurut ulama qura, gharib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus karena samarnya pembahasan atau karena rumitnya permasalahan, baik dari segi huruf, lafal, arti maupun pemahaman yang terdapat di dalam Al-Quran. Adapun di dalam kelas 9 semester 2 ini, kita akan membahas bacaan gharib di dalam Al-Quran. Dalam bab ini ada 5 sebenarnya. Imalah, ishmam, tashil, naql, dan mat atau qasar. Tetapi di sini kakak akan menjabarkan bacaan gharib dalam Al-Quran terlebih dahulu yang 4 saja. Imalah, ishmam, tashil, dan naql. Adapun mat dan qasar nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Karena di dalam ilmu qiraah, utamanya di dalam qiraah Imam Asim riwayat Hafs, bacaan gharib itu antara lain adalah imalah, ishmam, tashil, naql, dan saktah. Tetapi di kelas 9 ini kita tidak belajar saktah. Jadi 4 terlebih dahulu. Adapun yang kelimanya nanti mat dan qasar kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita masuk kepada inti pembahasan. Yang pertama adalah imalah. Imalah secara bahasa berasal dari lafal amala yumilu imalatan, yang artinya condong atau miring. Adapun secara istilah, di sini adik-adik harus pahami bahwa imalah adalah mencondongkan bacaan harokat fathah pada
pada harokat kasroh sekitar 2/3. Jadi sini Kak Intan ulang. Secara istilah, imalah adalah mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh sekitar 2/3-nya. Yang kedua adalah memiringkan bacaan fathah ke arah bacaan kasroh atau memiringkan bacaan alif ke arah ya. Nanti di sini antara fathah dan kasroh ketika dimiringkan, maka kata kuncinya yang timbul adalah suara e, seperti sate. Seperti sate. Nah, menurut Imam Hafiz, bacaan imalah dalam Al-Quran hanya ada satu, yaitu di dalam Quran surat Hud, ayat 41. Nah, pada pertengahan ayat itu ada kata, di sini kata majre. Di sini harusnya dia aslinya majroha. Tetapi di sini menjadi imalah. Apa tandanya? Ini ada tanda seperti layang-layang di bawah huruf ro ini. Karena apa? Karena setelah ro yang berharokat fathah berdiri ini, setelahnya ada ya di sini. Seakan-akan dia ada kasroh yang tersembunyi. Makanya dia menjadi majreha dibacanya. Atau ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah arti doa untuk ketika kita berlayar. Nah, ketika berlayar itu kan kadang-kadang ada ombak miring, itu juga jadi bisa ada yang berpendapat bahwa kenapa dia dibaca re. Nah, karena ya ini doa ketika kita sedang berlayar, ketika ada ombak miring maka itu dimiringkan, tetapi itu tidak menjadi masalah. Yang penting di sini menurut Imam Hafiz adalah imalah. Tandanya di sini ada layang-layang di bawah. Nah, kita baca lengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rukabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Nah, yang kita harus perhatikan di sini adalah kata majro-nya berubah menjadi majreha. Di sini Kak Intan akan kupas lagi tentang imalah, yaitu di sini kata kunci imalah adalah mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh seperti suara e. Nah, menurut Imam Hafiz hanya ada satu, yaitu di dalam Quran surat Hud ayat 41. Ini imalah lafaznya majroha. Ro di sini dibaca imalah. Artinya bacaan antara fathah dan kasroh seperti suara e atau seperti kata sate. Contohnya kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rukabu fiha bismillahi majreha. Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Nah, di sini ada kata majro dibaca majre. Kita lanjutkan materi kedua, yaitu tentang ishmam. Ishmam secara bahasa
artinya adalah menggabungkan atau memadukan atau mencampurkan. Atau ada yang mengatakan juga memonyongkan atau mencucu. Nah, pengertian ishmam secara istilah di sini adalah mencampurkan domah pada sukun dengan memoncongkan bibir. Memoncongkan bibir artinya memonyongkan bibir. Seperti seakan-akan mengucapkan huruf domah, tetapi hanya secara mulut saja, dibunyi tidak domah. Menurut Imam Hafiz di dalam Al-Quran hanya ada satu kata hukum bacaan ishmam, yaitu di kata la ta'manna, la ta'manna. Tapi di sini tulisannya adalah la ta'manuna, seperti ada domah di sini cara pengucapannya. Nah, lafaz ini juga boleh dibaca ikhtilas atau membaca harokat dengan samar dan cepat sehingga suaranya tinggal 2/3 harokat. Seperti misalnya la ta'manuna. Nu-nya dibaca tetapi tidak jelas. Nah, di sini lafalnya adalah, coba diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita fokus ke kata la ta'manna. Tapi di sini la ta'mannanya nanti dibaca yang pertama disukunkan terlebih dahulu, baru memonyongkan bibir seperti mengucapkan domah, lalu kembali ke tempat, ucapkan huruf na. Kita baca ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Coba difokuskan ke kata la ta'manna. Jadi mulut seakan-akan seperti mengucapkan la ta'manuna, tetapi tidak terdengar harokat domahnya. Jadi hanya dari segi mulut saja monyong, tetapi suaranya tetap manna. La ta'manna, la ta'manna. Bisa dibaca dengan dua cara. Yang kedua yaitu ikhtilas. Tapi di sini karena materi kita ishmam, kita cukup fokus kepada ishmam saja. Kalau dibaca secara ikhtilas, di sini doma terbaca tetapi samar atau cepat. Dia seperti menyambar. Nah, kita kupas lagi. Ishmam pada lafaz la ta'manna. La ta'manna di sini, manna di sini dibaca dengan ishmam. Sementara mendengungkan manna nun tasydid, bibir dihimpun maju dan ditahan satu harokat. Jadi ketika disukunkan lalu didengungkan lafaz manna atau nun tasydid tadi, bibirnya itu agak maju seperti mengucapkan huruf domah atau harokat domah. Dihimpun maju dan ditahan satu harokat. Lalu kembali lagi ke na. Ishmam dibaca dengan idgham, dan idgham di sini artinya dengung, memasukkan ini nun dengan memasukkan nun dengan nun
Artinya nun di sini karena seakan-akan di sini nun bertasydid ada 2 nun. Tetapi dengan cara memonyongkan 2 bibir tanpa bunyi monyong atau tanpa bunyi tidak ada bunyi kata domah, tidak ada bunyi harokat domah. Tetapi mulut tetap dimoncongkan seperti mengucapkan domah. Adapun ikhtilas yang tadi adalah menyambar dengan samar dan cepat tanpa dengung. Jadi di sini bisa dibaca 2 cara, bisa dibaca ismam tadi dengan memoncongkan 2 bibir, bisa dibaca dengan ikhtilas atau dengan dibaca manuna tapi nunya nggak jelas. La ta'manuna, la ta'manuna. Jadi nggak jelas nunya. Nah, di sini hanya terdapat di dalam surat Yusuf ayat 11. Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga yaitu adalah tashil. Tashil artinya lunak atau ringan atau meringankan. Pengertian secara istilah, tashil adalah membaca antara hamzah dan alif. Hamzah pertama dibaca tahqiq atau jelas dan pendek, sedangkan hamzah kedua dibaca tashil atau diringankan, seakan-akan disambar atau tidak begitu jelas. Dalam qiraah Imam Asim, riwayat Hafs, hanya ada 1 bacaan tashil, yaitu pada Quran surat Fussilat ayat 44. Di lafal a'jamiyyu wa arabi. Nanti kita praktekkan lagi. Ini lafalnya seperti ini. Cara membacanya, di tengah-tengah antara huruf hamzah dan huruf ha, sehingga lafal yang keluar tidak seperti hamzah atau tidak juga seperti ha. Akan tetapi lafal yang keluar di tengah-tengah kedua huruf tersebut atau samar-samar. Ini lafal yang kedua. Nah, kita akan kupas di materi ini. Tashil, kata kuncinya, huruf hamzah yang kedua dibaca dengan tashil. Nah ini ada 2 huruf hamzah. Ada yang pertama, ada yang kedua ini. Yang pertama, ada yang kedua. Yang kedua saja yang dibaca dengan ringan atau seakan-akan tidak jelas, seakan-akan tersambar saja. Tidak jelas atau ringan antara bunyi huruf hamzah dan alif. Jadi ini seakan-akan hamzah yang kedua membacanya itu samar antara huruf hamzah atau alif gitu. Nah, itulah tashil. Hanya ada 1 dalam qiraat Asim, riwayat Hafs, yaitu Quran surat Fussilat ayat 44. Kita contohkan. Di sini lafal atau lafaz a'jamiyun dibaca tashil, a-nya. Tidak dibaca a, tidak. Tidak dibaca jelas a. Yang jelas hanyalah a yang pertama saja, hamzah yang pertama saja. Huruf alif yang sesudah hamzah diganti dengan hamzah yang berharokat fathah pula dan membacanya dengan suara antara hamzah dan alif tanpa mat. Kita contohkan. Jadi ini huruf yang kedua, hamzah yang kedua kita baca dengan tashil atau dibaca dengan ringan, samar antara huruf hamzah dan alif tidak begitu jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita contohkan. Nah, ini yang dibaca tashil, yang di garis bawah ini, hamzah kedua. Tidak dibaca jelas, tapi seperti disambar saja, samar antara hamzah dan alif. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh.
لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. Jadi gitu. Jadi tidak jelas, tidak tapi jamiyyu wa arabi. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah materi naqal. Naqal berasal dari kata naqala yankulu naqlan, yang berarti memindah atau menggeser. Berarti memindah atau menggeser. Pengertian secara istilah, naqal adalah memindahkan harokat hamzah ke huruf mati sebelumnya. Dan setelah itu hamzahnya dibuang. Setelah harokatnya dipindahkan. Dalam qiraah Imam Asim, riwayat Hafiz, hanya ada satu kata naqal. Yaitu di kata, asalnya katanya adalah bi'sal ismu. Tetapi di sini harokat kasroh yang terletak pada hamzah dipindahkan ke huruf sebelumnya, yaitu lam. Dan hamzahnya kita buang. Jadi dibacanya bi'salismu. Nah, ini lafal bi'sal ismu selanjutnya dibaca naqal. Seperti bi'salismu, yakni memindahkan harokat. Nah, ini dipindahkan harokat alif, harokat hamzahnya yang kasroh pada huruf lam yang mati. Bacaan yang awalnya bi'sal ismu dibaca setelah dinakolkan menjadi bi'salismu. Kita jabarkan lagi. Kata kunci naqal. Naqal artinya memindahkan harokat kasroh huruf hamzah kepada huruf lam sebelumnya. Yang tadinya bi'sal ismu menjadi bi'salismu. Hamzahnya kita buang. Seakan-akan tidak ada huruf hamzah dan huruf lamnya berbaris kasroh. Cara membacanya. Serta alif dihilangkan. Walaupun tulisannya bi'sal ismu, tetapi dibacanya bi'salismu. Kita contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Nah, ini bi'sal ismu dibacanya bi'salismu. Naqal artinya memindahkan, maksudnya ialah memindahkan harokat pada suatu huruf ke huruf sebelumnya yang sukun atau mati. Ya, sama-sama kita simpulkan dari materi keempat itu. Adik-adik bisa ulang lagi, bisa di-back lagi. Nah, coba adik-adik setelah mendengarkan ulang-ulang rekaman kakak ini, coba praktikkan hukum bacaan imalah, ishmam, tashil, dan naqal. Seperti yang sudah kakak contohkan tadi. Serta rekam bacaan tersebut, kalau bisa rekamnya pakai video agar tahu mulutnya benar atau salah gitu. Kalau salah ya nanti akan diperbaiki. Jadi kalau kurang tepat nanti akan diperbaiki sedikit demi sedikit. Yang penting videonya dikirim atau rekamannya dikirim kepada guru yang bersangkutan. Terima kasih. Kurangnya dari kakak mohon maaf karena kakak juga masih dalam tahap belajar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa.